Awalnya, proyek ini kelihatan biasa aja. Kami dapat tugas survei lahan buat pembukaan kebun sawit di pedalaman Kalimantan Timur. Tim kami berangkat rame-rame naik perahu kecil menyusuri sungai yang airnya coklat keruh. Capek, panas, tapi suasananya malah seru. Rudi yang paling ribut. Maya sibuk nelpon kantor, sementara aku cuma duduk sambil ngeliatin hutan yang rasanya terlalu sepi. Sepanjang jalan, Darman yang jadi guide kami jarang ngomong. Kalau ditanya, jawabannya pendek-pendek. Mas, ini daerah sering dilewatin orang gak sih? Tanya Rudi. Darman cuma senyum tipis dan menjawab, sekarang jarang. Aku pikir mungkin emang karena jauh dari mana-mana. Begitu sampai di lokasi, aku langsung merasa aneh. Dari luar kelihatannya cuma hutan biasa, tapi pas masuk lebih dalam, kami nemu sisa-sisa pondasi rumah kayu. Ada sumur tua ketutup semak, tanahnya lembab, udaranya dingin. Padahal siang bolong, gak ada suara burung. Hutan kayak lagi nahan nafas aja. Rudi ngomong dengan santainya, berarti dulunya desa ya. Udah lama kosong ini. Dan aku ngelirik sekeliling. Desa kosong tuh jarang tanpa sebab, aku bilang. Rudi ketawa aja. Lu kebanyakan nonton film horor sih, katanya begitu. Sorenya kami mampir ke kampung terdekat buat izin. Di sana ada orang tua dipanggil Mak Itam sama warga sekitar. Tatapannya bikin aku merasa gak enak. Bukan galak, tapi kayak orang yang capek nyimpen sesuatu terlalu lama. Kalian mau buka lahan di sana, kata tetua. Iya pak, semua izin administrasi sudah beres, kata Maya. Mak Item diam lama dan baru menjawab. Tanah itu jangan diganggu, katanya. Rudi langsung nyeletuk aja. Kenapa? Kan udah kosong puluhan tahun. Mak Item menatap kami satu-satu. Karena dulu di situ ada perempuan yang dibunuh, dipermalukan, diperkosa, dikubur di tanah yang sama. Dan suasana mendadak menjadi berat. Katanya perempuan itu adalah dukun, masih muda, cantik, dan dia bisa melihat hal-hal yang belum kejadian. Sebelum mati, dia menulis sesuatu di tubuhnya sendiri, seperti mantra katanya, biar rohnya gak pergi jauh. Sejak kejadian itu, orang-orang di desa mati satu demi satu, cepat dan aneh. Akhirnya yang selamat ninggalin tempat itu. Aku gak tahu kenapa, tapi waktu dengar ceritanya, dada rasanya sesak. Bukan karena takut, tapi kayak ada rasa bersalah yang bukan punya aku. Malamnya di penginapan, aku merasa susah tidur, kepikiran terus soal desa kosong itu. Soal sumur tua, soal tanah yang katanya sudah lama ditinggal. Dan aku kirim pesan ke kantor, cuman bilang lokasinya bekas pemukiman dan warga melarang. Pesanku dibaca, tapi gak dibalas. Besok paginya, suara mesin alat berat mulai terdengar dari kejauhan. Dan entah kenapa dari detik itu, perasaanku bilang, kami bukan cuma datang buat buka lahan. Kami datang ke tempat yang belum selesai dengan masa lalunya. Waktu boket ekskavator menghantam gundukan kecil yang tertutup semak liar, terdengar bunyi yang aneh. Bukan bunyi batu, bukan kayu juga. Lebih ke bunyi kopong, duk. Berat, seolah kena sesuatu yang gak seharusnya kena. Operator alat berat pada otomatin mesin. Dan semua mendadak sunyi. Raka sama Mandor, yaitu Arman, turun untuk ngecek. Semak disibak. Tanah runtuh sedikit demi sedikit. Dan terlihat ujung papan kayu tua. Ini kuburan, suara Arman kecil. Begitu tanah dibersihin pelan-pelan, makin kelihatan. Bentuk makam lama tanpa nisan, cuman kayu penanda yang sudah lapuk. Dan anehnya, tanah di sekitar makam itu dingin, padahal matahari lagi terik-teriknya. Beberapa menit setelah makam kebuka, barulah bau itu datang. Bukan bau bangkai, bukan bau busuk biasa. Lebih ke bau tanah basah bercampur bunga layu. Raka ngerasa mual. Salah satu pekerja yaitu Johan muntah di pinggir semak. Aneh, perut mereka sama-sama kosong padahal.
Sore itu sebelum manajemen datang, beberapa warga lokal muncul dari arah sungai. Mereka jalan pelan-pelan dengan muka tegang. Yang paling tua yaitu Nek Rawan, ia langsung menunjuk makam itu. Itu jangan disentuh katanya. Arman berusaha tenang. Ini proyek resmi, lahan sudah dibeli, semuanya legal. Tapi Nek Rawan geleng-geleng kepala. Itu makam orang yang tidak boleh diganggu. Kalau dibuka, yang mati duluan bukan cuma kenangan. Raka merinding mendengarnya. Kata-katanya gak marah, tapi kayak orang yang sudah capek ngingetin orang lain. Malamnya rapat darurat di barak. Manajemen datang dari kota. Secara aturan, makam harus dipindahkan karena masuk jalur pembukaan lahan. Ada perdebatan panjang. Arman berkata, kalau gak dipindah, proyek bisa molor, bahkan gagal. Atau memakan biaya yang lebih banyak. Manajemen mengatakan ini lahan resmi perusahaan. Dan warga menjawab, kami sudah bilang dari awal, tempat ini bekas desa mati. Raka cuma bisa diam. Dia yang paling gak setuju, tapi posisinya lemah. Dia cuma staf lapangan. Akhirnya diputuskan, makam akan dibuka besok pagi. Pemindahan dilakukan cepat, pakai prosedur formal. Putusan itu terasa salah, bukan salah secara hukum, tapi salah secara perasaan dan norma. Malam itu angin di barak nggak biasa. Pintu yang biasanya diam kebuka sendiri pelan-pelan. Lampu genset sering mati menyala. Raka susah tidur. Sekitar jam 2 pagi dia dengar suara dari arah lahan. Kayak orang yang jalan di tanah basah. Padahal malam itu nggak hujan. Saat dia menengok dari jendela barak, kabut tipis nutup area makam. Dan di tengah kabut itu ada sesuatu berdiri. Bukan jelas bentuknya, cuman siluet tinggi diam seolah sedang menunggu. Begitu Raka kedip, siluet itu hilang. Pagi datang dengan sunyi aneh. Burung hampir tidak ada yang berkicau. Tanah dibuka pelan-pelan. Kali ini tanpa alat berat. Pekerja menggali manual. Begitu peti kayu tua terbuka, suasana menjadi sunyi. Di dalamnya jasadnya masih utuh. Kulitnya mengering tapi gak hancur. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Dan yang bikin semua orang mundur, tubuhnya penuh pola seperti tato. Bukan tato modern, lebih mirip tulisan dan simbol yang gak dikenali. Beberapa pekerja langsung jatuh terduduk. Ada yang menangis tanpa sadar kenapa. Nek Rawan menutup wajah. Itu dia. Hari itu harusnya jadi hari pemindahan makam. Langit dari pagi sudah aneh. Mendungnya enggak tebal tapi rendah. Awan kayak menggantung di atas kepala kami, membuat napas kami terasa berat. Sejak dari subuh, angin di lokasi proyek enggak pernah berhenti. Kadang kencang, sebentar lalu mati total. Debu memutar di satu titik, tepat di bekas desa lama tersebut. Raka berdiri agak jauh dari makam. Sejak peti itu dibuka kemarin, dia enggak berani terlalu dekat. Bukan takut lihat mayatnya, tapi takut sama perasaan. Kayak lagi berdiri depan sesuatu yang sadar dirinya sedang diperhatikan.